Siapa sangka, dari dapur kecil dan oven sederhana, seorang mahasiswi berhasil membangun bisnis dengan omset jutaan rupiah. Di saat teman-temannya sibuk kuliah daring, ia justru sibuk memutar adonan, membakar impian, dan menantang batas dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang mahasiswi biasa bisa menjelma jadi pengusaha muda sukses di usia 22 tahun? Tunggu dulu. Jangan skip, karena di video kali ini, kamu bakal menyaksikan kisah nyata yang gak cuma bikin kagum, tapi juga bisa jadi sumber semangat buat kamu yang sedang berjuang dari nol. Ini dia, sambil kuliah, mahasiswi ini bangun bisnis kue dengan omset jutaan. Jangan lupa, tekan tombol subscribe sekarang juga. Untuk kamu yang sudah tekan tombol subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam itu, aroma coklat memenuhi ruangan kecil berukuran 3 kali 4 meter. Di atas meja dapur yang sederhana, seorang gadis berambut hitam panjang tengah menatap loyang di depannya dengan wajah murung. Kue yang baru saja keluar dari oven tampak gosong di bagian pinggir, lembek di tengah, dan sama sekali tidak menggugah selera. Ya, gagal lagi, gumamnya lirih. Gadis itu adalah Nadia, mahasiswi semester akhir jurusan manajemen bisnis syariah. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, ia bukan hanya berjuang menuntaskan skripsi, tapi juga sedang berperang dengan dirinya sendiri, antara menyerah atau terus mencoba. Ia mencintai dunia kuliner sejak lama, terutama membuat kue. Namun keberaniannya untuk menjadikan hobi itu sebagai jalan hidup baru muncul saat dunia berubah akibat pandemi. Saat semua orang sibuk menyesuaikan diri dengan perkuliahan daring, Nadia justru menemukan ruang kosong dalam rutinitasnya. Ia merasa hidupnya monoton. Kuliah, tugas, tidur, lalu berulang lagi. Hingga suatu malam, ia menonton video YouTube tentang cara membuat fudgy brownies. Terlihat mudah, tampak manis, dan seolah menantangnya untuk mencoba. Namun, siapa sangka percobaan pertamanya berubah menjadi bencana. Adonan terlalu cair, oven terlalu panas, dan hasil akhirnya hancur. Tetapi di balik kegagalan itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Rasa penasaran yang membara. Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Katanya sambil membersihkan meja penuh tepung. Sejak malam itu, Nadia mulai menghabiskan waktunya di dapur kecil rumah kontrakan. Setiap kali mendapat uang saku lebih, ia sisihkan untuk membeli bahan kue, tepung, coklat batang, margarin, telur, bahan-bahan sederhana yang menjadi saksi perjuangannya. Ia gagal berkali-kali, namun tidak sekalipun berhenti. Baginya, setiap adonan yang gagal adalah pelajaran. Hingga akhirnya, suatu pagi, aroma brownies hasil percobaan kesekian memenuhi rumah. Adonannya matang sempurna, teksturnya lembut di dalam, dan renyah di luar. Ketika ibunya mencicipi potongan kecilnya, wajahnya tersenyum. "Nah, ini baru enak," katanya bangga. Itulah momen pertama Nadia benar-benar yakin ia menemukan sesuatu yang ingin ia jalani sepenuh hati. Dari dapur kecil itu, lahirlah ide sederhana menjual brownies buatannya. Ia memberi nama Nadia Bakery, bukan karena punya toko besar atau peralatan mahal, melainkan karena ingin menanamkan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Nama itu adalah janji awalnya. Ia hanya menerima pesanan dari teman-teman kampus. Namun, berkat semangat promosi di media sosial, foto-foto brownies berlapis coklat leleh yang ia unggah di Instagram mulai menarik perhatian banyak orang. Pesanan pun berdatangan satu persatu. Malam-malam panjang yang dulu dihabiskan untuk menatap layar laptop, kini berganti dengan deru, mixer, dan aroma kue yang baru matang. Di tengah tumpukan tugas kuliah dan laporan akhir, Nadia menemukan kedamaian setiap kali memegang spatula. Ia belum tahu
Kemana langkah kecil ini akan membawanya? Yang ia tahu, setiap potongan brownies yang ia buat bukan sekadar kue melainkan bukti bahwa mimpi bisa tumbuh dari tempat paling sederhana. Sebuah dapur kecil dan tekad yang besar. Langit malam menampakkan warna jingga yang perlahan memudar. Di balik jendela rumah kontrakan kecil, cahaya kuning lampu dapur menyala lembut. Nadia menatap layar ponselnya, pesanan masuk terus berdatangan. Ada yang memesan 2 kotak brownies. Ada juga yang meminta 5 sekaligus untuk acara ulang tahun. Hatinya berdebar antara senang dan khawatir. Gimana kalau aku nggak sempat buat semuanya? Pikirnya sambil menatap daftar pesanan yang semakin panjang. Hari itu, ia baru saja menyelesaikan kuliah daring dari pukul 8 pagi hingga sore. Tubuhnya lelah, matanya berat, tapi semangatnya masih menyala. Setiap kali membaca pesan pelanggan yang bilang browniesnya enak banget, "Mbak," rasa lelah itu sirna. Ia merasa semua perjuangan begadang. Semua kegagalan di awal kini mulai terbayar. Namun, perjalanan ini tak semudah yang terlihat di media sosial. Di balik unggahan foto brownies menggiurkan, ada malam-malam panjang tanpa tidur, tangan yang penuh luka bakar kecil karena oven panas, dan waktu istirahat yang nyaris tak ada. Seringkali, Nadia harus menolak ajakan teman untuk sekadar nongkrong. "Maaf ya, aku harus selesaikan pesanan dulu," ujarnya sambil menatap loyang yang baru keluar dari oven. Kadang, di tengah adonan yang belum selesai, dosen mengirim pengingat tugas yang harus dikumpulkan malam itu juga. Ia pun berpacu dengan waktu antara kuliah, bisnis, dan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Suatu hari, tubuhnya benar-benar kelelahan. Setelah mengantarkan pesanan ke pelanggan dengan sepeda motor tua milik ayahnya, Nadia hampir pingsan. Ia belum makan sejak pagi. Terlalu sibuk menyiapkan order. Malam itu ia menangis pelan. Bukan karena menyesal, tapi karena sadar jalan menuju mimpi memang tak pernah mudah. Namun air mata itu justru menjadi bahan bakar barunya. Ia tahu, untuk membuktikan bahwa mahasiswi pun bisa sukses berbisnis, ia tak boleh menyerah hanya karena lelah. Lambat laun, namanya mulai dikenal di sekitar kampus. Teman-temannya sering membagikan postingan Nadia Bakery di Instagram. Dari mulut ke mulut, pelanggan datang semakin banyak. Nadia belajar mengatur waktu dengan disiplin luar biasa. Kuliah di pagi hari, produksi di malam hari, promosi di sela-sela waktu istirahat. Setiap kue yang keluar dari dapurnya bukan hanya hasil resep, tapi juga hasil perjuangan dan doa. Ia belajar bahwa kesuksesan tak selalu dimulai dari modal besar, tapi dari keyakinan yang tak mudah goyah. Kini, omzetnya mulai menembus angka jutaan setiap bulan. Ia mampu membeli peralatan baking baru dan membantu orang tua membayar biaya kuliah adiknya. Namun di balik pencapaian itu, Nadia tetap rendah hati. "Aku masih belajar," katanya setiap kali dipuji, dan di lubuk hatinya, Nadia tahu ini baru permulaan. Ia belum sampai di puncak, tapi langkahnya sudah jauh dari titik awal. Karena sejatinya, kisah inspiratif tak lahir dari keberhasilan semata, tapi dari keberanian seseorang untuk tetap berdiri saat semua alasan untuk menyerah sudah di depan mata. Pagi itu, matahari bersinar lembut di balik tirai jendela. Nadia duduk di depan laptop dengan secangkir kopi di tangan, memandangi notifikasi yang terus berdatangan di ponselnya. Pesanan datang bertubi-tubi, bahkan lebih cepat dari biasanya. Ia hampir tidak percaya setelah bertahan-tahan berjuang dari dapur kecil, kini usahanya mulai dikenal luas. Hari itu menjadi titik balik yang tak akan pernah ia lupakan. Salah satu pelanggannya, seorang influencer kuliner lokal, mengunggah video review tentang brownies buatannya di Instagram. Dalam hitungan jam, video itu viral. Komentar dan pesan masuk membanjiri akun @Nadia Bakery, brownies homemade terenak
yang pernah aku coba. Teksturnya lembut banget, lumer di mulut, tulis influencer itu dalam unggahannya. Nadia hampir menitikkan air mata saat membaca komentar pelanggan baru yang mengaku rela antre demi mencicipi kue buatannya. Semua kerja keras, semua malam tanpa tidur, kini mulai membuahkan hasil. Namun, di balik euforia itu, datanglah tantangan baru. Kapasitas produksi yang terbatas membuatnya kewalahan. Oven kecilnya hanya bisa menampung 3 loyang per sekali panggang. Sementara pesanan harian kini mencapai puluhan. Ia sempat panik, takut tidak bisa memenuhi semua permintaan pelanggan. Tapi seperti biasa, Nadia tidak menyerah. Ia berpikir cepat. Dengan sisa tabungan dan sebagian keuntungan yang disimpan selama berbulan-bulan, ia membeli oven baru dan memperluas dapurnya sedikit demi sedikit. Ia juga mulai mempekerjakan 2 orang asisten, tetangga muda di sekitar rumah yang ingin belajar membuat kue. Kalau aku dulu bisa mulai dari nol, kenapa aku nggak bantu orang lain juga? Katanya dengan senyum tulus. Kini, suasana dapurnya berubah, tidak lagi sepi dan sunyi, tapi penuh tawa, musik, dan semangat. Setiap loyang yang keluar dari oven adalah simbol perjuangan dan kolaborasi. Ia tidak lagi bekerja sendirian, ia telah membangun tim kecil yang tumbuh bersama mimpinya di sela kesibukan. Nadia tetap menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswi. Ia menyelesaikan skripsinya dengan tema yang begitu dekat di hatinya. Strategi pemasaran digital pada bisnis kuliner rumahan di era pandemi. Dosen pembimbingnya sempat terkejut dengan kedalaman analisis yang ia tulis, sebab semua yang tertulis adalah pengalaman nyata yang ia jalani sendiri. Setelah sidang kelulusan, Nadia berdiri di depan kampus dengan toga di pundak dan senyum mengembang. Di tangannya bukan hanya ijazah, tapi juga tekad untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu, perjuangan sebenarnya baru dimulai. Nadia Bakery bukan sekadar usaha, ujarnya pelan, tapi bukti bahwa mimpi bisa tumbuh di tempat paling sederhana asal kita mau terus berjuang. Kini, usahanya telah memiliki ratusan pelanggan setia, dan omsetnya mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Namun bagi Nadia, keberhasilan sejati bukan tentang angka, melainkan tentang mampu menginspirasi orang lain untuk berani memulai. Di setiap brownies yang ia buat, terselip cerita tentang kegigihan, keberanian, dan cinta pada proses. Tentang seorang mahasiswi muda yang berani menantang keterbatasan dan membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi nyata jika dikejar dengan hati. Sukses itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di garis akhir, tapi siapa yang paling sabar menempuh jalannya. Nadia. Sore itu, suasana aula kampus terasa berbeda dari biasanya. Puluhan mahasiswa duduk rapi, menatap panggung kecil di depan. Di atasnya, berdiri seorang perempuan muda dengan senyum tenang dan mata yang bersinar penuh keyakinan. Dialah Nadia. Kini bukan hanya dikenal sebagai mahasiswi berprestasi, tetapi juga pengusaha muda sukses di bidang kuliner. Waktu itu, saya cuma punya oven kecil, mixer pinjaman, dan semangat yang belum tahu arahnya, katanya sambil tersenyum. Suaranya lembut, tapi penuh kekuatan yang membuat semua mata terpaku. Ia bercerita bagaimana setiap kegagalan dulu menjadi guru terbaiknya, tentang malam-malam panjang yang ia lewati di dapur, tentang lelah yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun, dan tentang keyakinan bahwa setiap orang memiliki waktunya untuk bersinar asal mau berproses. Para mahasiswa yang hadir mendengarkan dengan khusyuk. Beberapa mencatat, beberapa terdiam dengan mata berkaca-kaca. Bagi mereka, Nadia bukan sekadar pembicara, melainkan bukti nyata bahwa mimpi tak butuh alasan untuk dimulai. Setelah sesi berbagi, banyak yang menghampirinya.
Ada yang meminta tips berbisnis. Ada yang sekadar mengucapkan terima kasih. Salah satu mahasiswi bahkan berkata lirih, "Kak, aku dulu takut mulai usaha karena merasa nggak punya modal. Tapi setelah dengar cerita Kak Nadia, aku jadi pengen coba. Terima kasih udah ngasih semangat." Ucapan sederhana itu membuat hati Nadia bergetar. Ia tersenyum, menepuk pundak gadis itu, dan berkata, "Mulai aja dulu. Nanti semesta bantu carikan jalannya." Sejak saat itu, Nadia tak lagi hanya fokus pada bisnisnya. Ia mulai mengadakan workshop kecil bagi mahasiswa dan ibu rumah tangga di sekitarnya. Mengajarkan cara membuat brownies, strategi promosi online, hingga manajemen waktu untuk pelajar yang ingin berwirausaha. Baginya, ilmu bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan agar bermanfaat bagi banyak orang. Tak jarang, ia juga diundang ke acara kewirausahaan daerah sebagai narasumber. Setiap kali ia berdiri di depan audiens, ia selalu membuka ceritanya dengan kalimat yang sama. "Saya bukan siapa-siapa dulu. Saya hanya mahasiswi biasa yang berani memulai sesuatu dari dapur kecil." Kini, Nadia Bakery telah memiliki dapur produksi sendiri dengan beberapa karyawan tetap. Produknya tak hanya brownies, tapi juga berbagai varian kue kekinian yang dikirim ke berbagai kota. Namun, di balik semua itu, Nadia tetap menjaga kesederhanaan. Ia masih sesekali turun langsung ke dapur, memastikan setiap pesanan dibuat dengan hati. Seperti awal mula dulu, malam hari, ketika semua pekerja pulang, Nadia sering duduk sendirian di pojok dapur, memandangi oven yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Ia tersenyum. Semua ini berawal dari satu hal sederhana, keberanian untuk mencoba, bisiknya pelan. Kini, ia tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi banyak anak muda yang sedang mencari arah hidupnya. Kisahnya mengajarkan bahwa sukses bukan milik mereka yang punya segalanya, melainkan milik mereka yang tak pernah berhenti berusaha. Walau berkali-kali gagal, jangan tunggu sempurna untuk mulai. Mulailah, dan kesempurnaan akan kamu temukan di perjalanan. Nadia. Waktu berjalan cepat. 5 tahun sudah berlalu sejak Nadia pertama kali menyalakan oven kecil di dapur kontrakannya yang sederhana. Kini, ia berdiri di depan gedung kecil bertuliskan Nadia Bakery and Studio, tempat yang menjadi saksi perjalanan panjang penuh air mata, tawa, dan kerja keras. Di dalam ruangan itu, aroma brownies yang baru matang masih sama seperti dulu. Namun kali ini, ia tidak lagi sendiri. Ada para karyawan muda yang ia bina, ada pelajar yang magang belajar membuat kue, dan ada ibu rumah tangga yang kini memiliki penghasilan tambahan karena ikut memproduksi pesanan. Setiap kali Nadia melihat mereka tersenyum, hatinya terasa hangat. Ia menyadari, kesuksesan sejati bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dihasilkan, tapi tentang berapa banyak kehidupan yang ikut berubah karenanya. Suatu sore, ketika aktivitas toko mulai sepi, Nadia duduk di kursi dekat jendela sambil menatap langit senja. Ia teringat semua perjalanan panjang itu, dari adonan gosong pertama, malam-malam tanpa tidur, hingga momen viral yang mengubah hidupnya. Semua itu terasa seperti potongan puzzle yang kini tersusun rapi. "Kalau saja waktu itu aku menyerah, aku nggak akan sampai di titik ini," katanya pelan sambil tersenyum pada dirinya sendiri. Ia menulis kalimat itu di buku catatan yang selalu ia bawa, buku yang dulu berisi resep dan catatan bahan, kini penuh dengan refleksi dan rencana masa depan. Di halaman terakhir, ia menuliskan pesan sederhana. Setiap kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan. Jangan takut memulai hanya karena takut gagal, sebab dari kegagalan itulah kita belajar menjadi kuat. Kini, Nadia tak lagi sekadar pengusaha kue. Ia telah menjadi mentor dan inspirator
bagi banyak anak muda. Ia sering diundang ke sekolah-sekolah, kampus, hingga komunitas wirausaha muda untuk berbagi kisahnya. Setiap kali ia berbicara, suaranya mengalir lembut, namun bergetar penuh makna. Ia selalu menutup setiap sesi dengan kata-kata yang menjadi moto hidupnya. Mimpi itu bukan untuk ditunggu. Ia harus dikejar, dipeluk, dan dijaga dengan kesabaran. Dari seorang mahasiswi biasa yang pernah menatap loyang gosong dengan rasa kecewa, Nadia menjelma menjadi simbol keteguhan hati dan bukti nyata bahwa tidak ada batas bagi mereka yang mau berjuang malam itu. Sebelum menutup toko, ia menatap papan nama Nadia Bakery yang kini bersinar lembut di terpa cahaya lampu jalan. Ia menghela napas panjang, penuh syukur. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya, "telah mengubah kegagalanku menjadi jalan menuju mimpi." Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan sebagai penutup, tetapi sebagai awal dari perjalanan baru. Karena bagi Nadia, setiap keberhasilan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari misi yang lebih besar. Menebar inspirasi, membangkitkan semangat, dan membuktikan bahwa setiap mimpi layak diperjuangkan. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini sampai akhir. Semoga perjalanan Nadia bisa memberi semangat baru buat men-men semua yang sedang berjuang meraih mimpi. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari kesuksesan besar di masa depan. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita inspiratif lainnya di channel ini. Dukung terus kami supaya bisa menghadirkan lebih banyak kisah nyata yang memotivasi dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap percaya diri, dan terus kejar mimpimu.